yang merupakan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus, awalnya disebarkan secara lisan oleh para rasul dan pengikutnya. Kemudian, tradisi lisan ini mulai ditulis oleh para rasul dan pengikut mereka, membentuk Injil yang kita baca sekarang. Sejarah Injil. Tradisi lisan, periode awal penyebaran Injil didominasi oleh tradisi lisan. Para rasul dan pengikut Yesus menyebarkan pesan Injil melalui khotbah, pengajaran, dan cerita-cerita tentang Yesus. Tradisi tertulis, seiring waktu, kebutuhan untuk merekam tradisi lisan ini secara tertulis semakin terasa. Para rasul dan pengikutnya mulai menuliskan kisah-kisah dan ajaran Yesus yang ke-50-60 Masehi. Para penulis Injil, yang kebanyakan adalah rasul atau pengikut dekat Yesus, menggabungkan tradisi lisan dan tertulis untuk menyusun Injil. Pengumpulan dan penyebaran, Injil yang ditulis kemudian dikumpulkan dan disebarkan di berbagai gereja. Proses ini memakan waktu berabad-abad, hingga akhirnya Injil yang kita kenal sekarang menjadi bagian penting dari kitab suci Kristen. Tradisi lisan dan tertulis. Tradisi lisan, khotbah dan pengajaran, para rasul dan pengikut Yesus menyebarkan pesan Injil melalui khotbah dan pengajaran yang dilakukan di berbagai tempat. Cerita tentang Yesus, cerita-cerita tentang kehidupan dan ajaran Yesus diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Tradisi tertulis. Surat-surat rasul, para rasul menulis surat kepada gereja-gereja untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang ajaran Yesus. Catatan tentang kisah Yesus, para pengikut Yesus mulai menulis catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus untuk membantu orang-orang mengingat dan memahami pesan Injil. Injil sebagai sumber informasi. Injil merupakan sumber informasi penting tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Meskipun ditulis oleh orang-orang yang hidup di masa itu, Injil tetap relevan hingga saat ini dan memberikan kita pemahaman tentang nilai-nilai dan pesan Yesus. Para rasul dan pengikut Yesus terdorong untuk menuliskan Injil karena beberapa alasan yang menunjukkan pergeseran penting dari tradisi lisan ke tradisi tertulis dalam penyebaran pesan Injil. Alasan dibalik perubahan dari tradisi lisan ke tulisan. Meningkatnya jumlah pengikut seiring dengan menyebarnya pesan Injil, jumlah pengikut Yesus semakin banyak. Hal ini membuat sulit untuk memastikan bahwa semua orang mendapat pesan yang sama dan akurat melalui tradisi lisan saja. Menjaga keaslian pesan, tradisi lisan rentang terhadap perubahan dan distorsi